Nabi mengatakan tidak akan masuk surga para pengadu domba dengan dua redaksi, layat ulul jannatan namamun, di riwayat lain qottatun. Saling melengkapi, berarti ini tegas sekali. Kata Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling baik akhlaknya, suka merendahkan diri, terus rukun. Jadi dijak rukun niku iso yaklifuna wa yu'lafun, hidup harmoni itu siap. Maksudnya bisa hidup harmoni. Kita itu sering lah di rekan pergaulan kita itu mesti ada menemukan satu dua orang sing serawungnya angel. Wong iki angel iki. Angel gak gaul blas, gak serawungan, seratenane angel. Dijak ngidul di ngalor, dituruti ngalor ngejak ngetan. Kene ngalah ngetan malah nyalahno, jaluke ngulon. Nah, iki wong angel iki. Itu berarti layak lifuna wa la yu'lafun. Ana ngene iku. Itu paling dibenci Allah. Ya. Terus yang kedua, yang paling dibenci Allah orang pengadu domba. Suka mengadu domba, suka mencari-cari kesalahan orang lain. Orang baik itu golek salah. Ya. Jadi di hadis lain dijelaskan orang paling buruk al-masya'una bin namimah, pengadu domba itu. Labiye asale itu antara A dan B tidak ada masalah. Gara-gara si C ngomong ke A, B jadi benci A jadi benci B. Yo, nek ngerasani, iku mau sasar. Makanya ini lebih fatal daripada ghibah ngerasani. Karena korban dari ngerasani itu satu, al-mutabu, orang yang dirasani. Tapi kalau namimah menggunjing ini, korbannya dua, al-manqulu anhu, wong sing diceritakan, dan manqulu ilaihi, orang yang diceritani. Korbannya dua. Itu. Makanya lebih fatal. Nah, besok di hari kiamat, kata Rasulullah, kalau kita di dunia, sebelum di akhirat, di dunia ini kita mengucapkan, menyebarluaskan dengan satu kata yang merugikan umat orang lain. Jadi kita hanya berkata dan merugikan orang lain, kemudian ini tersebar. Maka besok di hari kiamat, kata yang sama itu dipakai Allah untuk menjatuhkan kita di akhirat. Dan kalau sudah di akhirat itu dijatuhkan mentalnya itu jauh lebih banyak yang menyaksikan. Kemarin sudah saya jelaskan, siksa akhirat itu tidak hanya fisik tapi mental. Kowe dilebokno neraka dengan cara yang sadis dan kejam, wis pokoknya melebune itu siksaan. Cara memasukkannya itu siksa. Cara menyiksanya sendiri itu sudah siksaan tersendiri. Jadi apa? Adzaban fauqal adzab. Siksaannya sudah siksa. Caranya juga menyiksa. Prosesnya juga sebelum disiksa dulu ini, dipermalukan itu. Mentalnya mentalnya dijatuhkan, mentalnya jadi mungkin di dunia saat kita mengadu domba itu selamat, tidak terjadi apa-apa pada kita yang melakukan, tapi kita ini akhirat. Barang siapa menjadi saksi merugikan orang Islam, orang lain, terus padahal dia tidak ahli jadi saksi, ya falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata-kata falyatabawa maq'adahu minan nar sering digunakan oleh Rasulullah untuk dosa-dosa yang sudah pasti dosanya, tidak ada keraguan, termasuk dosa besar. Dosa itu kan dikategorikan dosa besar, dosa kecil. Dosa-dosa besar itu ada kriterianya. Kadang kriterianya itu akibat yang ditimbulkan.
Kadang kriterianya itu disebut dosa besar karena ancamannya, karena redaksinya sangat tegas. Kalau falyatabawa maq'adahu minan nar, itu pasti tidak ada khilaf lagi buruknya itu, dan siksanya pasti pedih. Barang siapa mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu, barang siapa yang berdusta atas nama saya, memalsukan hadis berarti falyatabawa maq'adahu minan, sudah nerakanya milih sendiri. Itu berarti nerakanya milih sendiri, berarti dia tidak punya harapan surga. Pokoknya di neraka, pasti di neraka, malah disuruh milih. Tak milih sengeteng, ora ono neraka sengeteng. Sepertiga siksa kubur itu karena adu domba. 2/3, ya mungkin neko dulu hadis yang lain itu apa? Kalau pipis kencing tidak tuntas. Yang satunya lagi apa? Akharu adzabil qabri itu apa? Sepele, ya itu tadi kencing tidak tuntas. Yang satu ya Allah lali itu hadis. Dan yang sepertiga itu namimah, mengadu domba. Kata Ibnu Umar dari Nabi, ketika Allah menciptakan surga, Allah bilang kepada surga, "Ga surga, kamu mau komen apa? Silahkan. Update status apa? Silahkan. Tak rumono," kata Allah. Apa jawaban surga? Nggih Gusti, orang yang memasuk di saya kelak itu orang yang bahagia, beruntung. Ya sudah, kalau itu saja komen kamu. Nggih Gusti, wes saiki tak tambahi ketentuannya apa? Yang masuk kamu tidak akan masuk ke kamu itu 8 golongan. Orang 8 ini tidak akan memasuki kamu ya. Nanti kalau kita mau masuk, nutup diri kamu ya. Jangan boleh masuk karena sudah punya pacar. Iki wong khidbah lha apa? Yang pertama, peminum khamr tidak kunjung bertobat. Yang kedua, pezina, gak kesel-kesel. Zina, bayar, dek gratis, dek utang. Ana utang barang, kayak lokalisasi utang no piye ya, untuk pun digudak-gudak karo bakule. Urung bayar. Terus yang ketiga, pengadu domba. Ketiga, pengadu domba. Keempat, mucikari atau kirmo. Kelima, polisi yang jahat. Pokoknya orang yang menggunakan security, orang yang berfungsi sebagai keamanan, seharusnya melindungi, mengayomi, malah dia menyalahgunakan. Yang berikutnya waria. Yang berikutnya orang yang memutus silaturahim, dan yang terakhir orang yang berjanji bersumpah tidak dipenuhi. Ini 8 orang tidak akan masuk surga. Di situ tadi ada 6 atau kota. Warwalan riwayat